Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa kita sebagai wujud kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam hidup kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke. Ini puasa yang keberapa, Kang? 27 ya, insyaallah. Loh, kok 27? Pokoknya minggu itu 27, minggu itu 27. Sekarang Jumat berarti 25. Iya 25 benar. 25 ya. Waduh, saya ini tertahan di 80,79 berat badan. Kamu turun nggak? 75. Eh, Sebelumnya 77. 77. turun 2 kilo ya. Saya turun banyak nih dari 86. Udah turun 6 kilo. Rencana habis turun 10 kilo gitu ya. Kurang berarti. 75 nggak tercapai kelihatan. Iya, 79 ini rata-rata. Nanti 79. Lumayan lah ya. Bisa turun ke angka 7 itu wah dari aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali serial uh, pembacaan biografinya Hawking. Jadi orang ini memang luar biasa ya. Seluruh penyakit, kayaknya seluruh karma penyakit dari keluarganya dia mampu lampaui gitu ya. Baik penyakit-penyakit mental maupun penyakit fisik. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Uh, Bentar ya, sebentar. Pada tahun 1949, tahun yang sama ketika Hawking memulai sekolah kedokteran, dia menikahi Sally Louise Kennedy yang berusia 19 tahun, seorang gadis Midwestern. Putri mereka berambut pirang, bermata hijau, Lynn Ashley Hawking, lahir 1953. Selama tahun terakhir sekolah kedokteran Hawking. Jadi masih kuliah, dia udah punya anak. Pada Februari 1955, setelah keluarganya pindah ke New York, putri keduanya Barbara Catherine itu lahir. 1960 pernikahannya hancur setelah menikah 11 tahun ya. Kemungkinan ada banyak faktor di tempat kerja termasuk alkoholisme, jadi nature ego yang membawanya ke kecanduan alkohol akhirnya ikut menjadi faktor runtuhnya keluarga. Juga konflik kepribadian antar pasangan dan nilai-nilai yang berbeda. Anehnya itu kan hal-hal semacam ini diketahui setelah pernikahan. Setelah pernikahan baru diketahui. Sebelumnya tidak diketahui gitu. Seperti itu. Kemudian segera setelah itu ia bertemu dan menikah dengan Margaret Phelan. Lahir di New York 1930. Margaret memiliki temperamen yang sangat berbeda dari istri pertama, Hawking. Dia mewujudkan energi seorang New Yorker dengan ciri-ciri wanita Irlandia
prototipikal. Hangat, cerdas, dengan selera humor yang tinggi, Margaret tampak lebih cocok untuk Hawking. Dia cantik, selalu berpakaian modis, rambut coklat ditata dengan mata biru cemerlang, dengan tinggi 5 inci. Dia hanya 1 inci lebih pendek dari suaminya. Dari pernikahan sebelumnya, Margaret memiliki seorang putri, Kathleen Pelan, yang lahir tahun yang sama dengan Barbara. Dengan menikahi Margaret, Hawking mewarisi putri ketiganya. Jadi kan 2 anaknya ya, 2 anak dari istri pertama dan 1 anak dari istri ketiga. Semua gadis berusia di bawah 10 tahun. Kathleen, seperti yang telah dibahas sebelumnya, meninggal pada tahun 76 karena penyakit Hodgkin. Pernikahan Hawking dengan Margaret runtuh setelah lebih dari 20 tahun karena menurut Hawking ada tekanan luar biasa dari kehilangan putri mereka. Jadi setelah putrinya itu meninggal, ya mereka terjebak dalam nature kesedihan. Dan juga mereka tidak fokus lagi untuk memulihkan rumah tangganya karena baru transisi ke gaya hidup spiritual. Kedua istrinya sopan tentang arahan spiritual Hawking katanya. Tetapi tidak ada keselarasan dalam hubungan itu. Karena pekerjaan spiritual yang intens bukan urusan mereka. Hawking tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan pengalaman spiritualnya dan dia mengatakan bahwa dia pergi selama beberapa dekade tanpa menyebutkannya kepada siapapun. Kabur-kaburan simbah ini. Dia percaya pentingnya pengalaman spiritualnya tidak akan berarti bagi Margaret. Hawking percaya menjadi sangat tertarik pada pekerjaan spiritual, kelompok spiritual, dan praktek spiritual, memicu kecemburuan dan kebencian dalam hubungannya. Sebuah keniscayaan, dia percaya jika pasangan seseorang tidak selaras dalam integritas dan pengejaran spiritual. Jadi dia baru mau mengejar, tapi belum tahu gitu ya. Tapi belum tahu. Jadi ya nggak ada ininya, nggak ada ujungnya gitu, nggak ada ujungnya. Sama dengan saya dulu itu ya. Jadi, saya waktu itu kan nggak punya tanggungan. Jadi ditanyain kapan sukses, nggak ada. Karena waktu itu juga kita kan belum apa sih yang dipelajarin, belum termodelkan dengan baik. Gitu loh. Oh sekarang kamu nggak perlu kayak gitu-gitu. Oh sudah jelas kamu lagi belajar eksplorasi nature aku. Dan itu kamu nggak usah ninggalin rumah, sudah ada bab-babnya. Ada masalah apa, kamu tinggal ikut. Jadi memang untuk pekerjaan spiritual itu nggak mudah gitu ya. Nggak mudah. Karena ini wilayah yang belum dikenali. Wilayah yang belum dikenal. Tapi sekarang kan dengan pemodelan itu kamu bisa belajarnya dari rumah. Ya, sesekali ngopi bareng, ngobrol, diskusiin nature-nature aku yang kamu temui gitu. Jadi udah harus ugal-ugalan kayak Hawking ini kan. Ini kan ugal-ugalan banget ini. Dua kali berumah tangga hancur.
ya kan, karirnya, rumah sakitnya, kliniknya ditinggalin gitu. Jika salah satu pasangan adalah seorang pecandu alkohol dan yang lainnya tidak, hubungan akan berhasil katanya. Tetapi jika pasangan alkoholik pulih mengembangkan orientasi spiritual terhadap kehidupan, hubungan sering terkikis. Pada pecandu alkohol yang pulih, Hawking melaporkan tingkat perceraian sangat relatif tinggi, kecuali pasangannya juga selaras dengan prinsip-prinsip spiritual dalam menghadiri pertemuan pemulihan. Jadi memang penting itu sekeluarga itu punya jalan spiritual yang sama, ya kan? Jika satu orang dalam suatu hubungan menjadi termotivasi secara spiritual dan yang lainnya tidak, kekecewaan dalam pernikahan muncul. Nah, didengarkan, kekecewaan dalam pernikahan muncul. Satu pasangan hidup dengan prinsip-prinsip spiritual dasar dan yang lainnya melanjutkan dengan permainan yang biasa. Ya, apalagi kalau bukan bermain pelaku korban, nyimpan dendam, awas kamu ya, menghakimi atau kodependen dan sebagainya. Orang yang tidak bersedia secara spiritual, kata Hawking, tidak dapat membiarkan masa lalu tetap berada di masa lalu. Dia terus terikat di masa lalu. Sedangkan pekerjaan yang selaras secara spiritual untuk menyerah dan melepaskan gangguan dan keluhan. Jadi nature aku di masa lalu harus ditransformasi. Sementara orang yang tidak mau menjalani kehidupan spiritual, dia tidak mau mentransformasi jenis akunya di masa lalu. Lah ini banyak yang cerai memang. Ini juga terjadi pada kehidupannya Dr. Sefali gitu kan ya. Hawking percaya inilah yang terjadi dalam pernikahannya dengan Margaret. Meskipun dia menghadiri pertemuan-pertemuan spiritual dan berpartisipasi dalam berbagai kursus, pada akhirnya tidak ada satupun yang cocok dengannya atau mungkin dia tidak mengerti. Seiring waktu, Hawking mengenang kenyataannya adalah saya terlalu berkomitmen untuk pekerjaan spiritual. Itu jauh lebih dari keinginan untuk terlibat dalam kehidupan dunia. Tapi gimana, Mbah? Jadi dia ini udah nggak seimbang, Hawking ya. Nggak seimbang, terlalu dalam kehidupan spiritual, kehidupan dunia nggak diurus. Akhirnya kan merasa dihianati dalam pernikahan, merasa ditinggal terutama tuh. Merasa disia-siakan. Merasa disia-siakan. Lalu muncul ngapain juga hidup orang dengan orang yang mati rasa kayak gini kan. Makanya mestinya itu pendasaran aku itu selesai sebelum ngapa-ngapain gitu loh. Jadi menjalani kehidupan dunia itu udah seimbang. Udah seimbang. Repotnya kalau nggak seimbang itu loh. Ya pasti ada yang dikorbankan. Ya gelut. Mungkin juga sifat Hawking yang tidak terikat. Jadi nggak mau juga. Nggak mau juga adaptif. Konsekuensi dari kepribadiannya. Pelatihan psikoanalitiknya dan melepaskan semua ketertarikan dan penolakannya sulit dipahami oleh Margaret. Wajar jika seorang wanita ingin suaminya melekat pada pasangannya dan anak-anaknya. Iyalah, sayangnya Hawking tidak dapat memberikan apa yang dia butuhkan. Hawking percaya dia menjadi sinis, membencinya karena fokusnya yang tanpa henti pada dunia internal. Mendingan dulu nggak usah nikah aja kalau mau fokus ke internal. Yang itu kemudian memicu
nature kecemburuan dan permusuhan pada istrinya. Yang harusnya ini tidak boleh. Tapi namanya proses kan. Setelah runtuhnya pernikahan keduanya, Hawking mengingkari institusi tersebut. Jadi dia nggak usah menikah. Memutuskan untuk tidak pernah menikah lagi. Meskipun dia berkencan dan tinggal dengan beberapa wanita berbeda sepanjang tahun 80-an, dia mengatakan dia tidak mempertimbangkan untuk menikahi salah satu dari mereka. Oh, jadi gaya pacarannya ya barbare. Putri Hawking, Barbara, mengalami kesulitan psikologis. Pada Juli 1991, dia mengancam akan melompat dari jembatan setinggi 30 kaki di atas jalan bebas hambatan Carolina Utara. Jadi Hawking ini ya ya kacau balau lah kehidupan rumah tangganya ya. Dengan bantuan saudara perempuannya Lynn yang mengalihkan perhatian Barbara dan beberapa tugas polisi yang menangkapnya, Barbara diselamatkan. Jadi dia belum belum seimbang gitu ya. Barbara memberitahu seorang petugas bahwa dia memiliki masalah psikologis dan takut dikurung di rumah sakit jiwa. Tanpa sadar berkomitmen untuk kesehatan mental Kabupaten Mecklenburg, dia berhasil setelah 2 minggu. 12 hari kemudian, pada suatu sore, dia melompat dari langkan 40 kaki di garasi parkir kota, lolos dari cedera serius dengan mendarat sebagian di atas seorang petugas pemadam kebakaran. Dia dikomitmen ulang ke Mecklenburg. Pada 15 Juli 1995, pada usia 40, Barbara mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri anaknya Hawking. Tetapi ini ya, ada salah satu buku judulnya bagus ya. Mumpung ini kita tiba di sini gitu. Judulnya itu dampak dari ketidakhadiran figur ayah pada anak perempuan. Itu bukunya bagus. Kapan-kapan kalau mungkin tahun depan atau kapan gitu ya, kita perlu bedah gitu ya. Penulisnya itu namanya The Absent Father Effect. Hati-hati loh itu. Ini kan anaknya ini kan judul bukunya itu ini. Jadi pengaruh ketidakhadiran ayah pada kejiwaan anak perempuan gitu. Beli Mas Camim, baru nanti kita bedah. Soalnya di Indonesia itu marak. Ya. Marak. Bapaknya kerja terus, anaknya nggak diurus. Ini bahaya. Bahaya. Dibeli ya Mas Camim ya? Siap, siap, Bang. Nanti Kapan? bedah ya. Ini penting, ini penting. Nanti kita Kang, ini bedah lagi. kok nggak berlaku ya? Kesadarannya Hah? Hawking, kesadaran Hawking kan tinggi. Kok nggak memapar keluarganya ya? Padahal Wong ada ditinggal, plus yang wong ditinggal kok. oh, ini nggak dibersamai ya. Ayah nggak dibersamai ya. Ada Wong plus kencan yang mulu. ini jadi masalahnya ya. Nggak dibersamai Eh, ditinggal gitu. Wong dia eksplorasi spiritual sambil kencan-kencanan gitu. Tinggal bareng biasa kan orang sana. Nggak jelas gitu. Tapi itu adalah sisi gelap dari budaya barat gitu ya. Sisi gelap budaya. Jadi mereka tuh ya di situ tuh terlihat
pentingnya syariat. Ya, mereka kan enggak begitu ini sama syariat kan. Enggak begitu, enggak paten. Ya, datanya dari ribuan, termasuk yang yatim ya Bang. Nanti kita coba baca ya. Nanti kita coba bukunya kita ini lagi. Saya belum selesai baca sih. Jadi apa namanya? Ya itulah budaya mereka gitu tuh. Makanya bagi ini, oh ini belum Muhammad Rasulullah ini Alvin. Ya, tuh. Masih la ilaha illallah toh. Belum belum mengelola nature-nature kemanusiaan. Dia mungkin apa selamat, tapi anak-anaknya kan enggak mesake gitu. Dan dia kan enggak punya pewaris ini kan, enggak punya pewaris. Jadi berat memang di culture mereka itu yang memang tidak begitu ini dengan syariat gitu itu wah. Ya kan. Ini kan yang nggak pernah diketahui oleh yang membaca buku Hawkins 1, 2 itu gitu kan. Nggak tahu. Tragis gitu ya, tragis. Tragis. Gimana anak-anak Anda? Jadi hanya anak lahir toh nggak diasuh oleh bapaknya. Jadi nggak bagus memang itu mereka dalam melihat keluarga gitu ya. Mereka lebih mengutamakan karir individu daripada keluarga. Kemudian akhirnya dia ketemu dengan Susan Hawkins kan, Susan Jane Humphrey, lahir di pertanian keluarga di Scaler, Iowa, ibu kota popcorn dunia. Keluarganya termasuk orang tuanya, 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki, pindah ke Phoenix ketika dia berusia 12 tahun. Susan langsung mencintai Arizona. Orang tuanya kemudian membeli sebuah tempat kecil di Sedona, Creek Canyon, dan Susan memutuskan bahwa jika dia bisa di mana saja, itu adalah Sedona. Ayah Susan bekerja untuk Sperry Rand Corporation, kontraktor militer besar di tahun 60-an, yang mengembangkan teknologi satelit untuk bersaing dengan program Sputnik Rusia. Bekerja di area rahasia dengan keamanan tinggi yang berisi cetak biru satelit, ayah Susan bahkan tidak bisa memberitahu keluarganya apa yang dia lakukan. Semua Susan dan yang lainnya tahu bahwa dia bekerja untuk Sperry Rand di Departemen Reproduksi. Sebagai seorang anak, Susan menghadiri gereja di Scaler, kebaktian diadakan di luar, dan dia ingat menyaksikan penduduk kota membangun gereja setelah setiap Sunday Mass. Meskipun dibesarkan Presbyterian dengan ayahnya sebagai diaken gereja dan memiliki PIN kehadiran sempurna 12 tahun dari sekolah minggu, Susan tidak religius dan berorientasi spiritual. Lah inilah ya. Di Eropa tuh apa di Amerika ini atau barat lah ya. Aksiomatik kebudayaannya itu aksiomatik kebudayaannya. Ini mereka memisahkan potensi spiritual dengan potensi manusiawinya. Dan kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Nggak usah. Aksiomatik kebudayaan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yo syariat dijalani, yo spiritual ya dijalani. Nggak usah ada versus-versus. Ya, dah.
Kausa itu adalah simultan namanya. Secara simultan dijalani keduanya. Itu yang paling pokok. Secara simultan. Nah ini kan dipisah-pisah dia, diversuskan. Pakai modus atau. Ya, ya spiritual tinggi anak-anak ya bunuh diri. Kalau tinggal di sini udah nggak ada yang mau belajar kan sama sama yang kayak gini nggak diakui anaknya nggak diurus. Kalau untuk di sini, tapi kalau di sana kan objektif ya. Jadi ya nggak apa-apa dia nggak sukses di satu sisi, tapi ya kalau di sisi yang ini tetap diakui gitu. Kalau di sini kan nggak. Namun dia memiliki moralitas yang kuat dan teguh. Garis pemisah yang jelas antara yang benar dan yang salah. Dia membenci kekejaman pada orang lain. Merasa orang harus lebih baik satu sama lain. Percaya anak-anak populer cenderung menjadi yang paling kejam. Dia yang menghindar dari popularitas di masa mudanya. Meskipun pendiam dan pemalu, dia masih bisa bersosialisasi dengan orang lain. Susan suka menari, mengambil tarian modern dan balet saat tumbuh dewasa. Setelah beberapa tahun menjadi model profesional, dia memutuskan sudah waktunya untuk menikah. Yang dia katakan, kita semua melakukannya ketika kita masih muda dan bodoh. Jadi dia menikahnya mungkin nggak di usia yang sudah matang gitu ya, karena dia nggak mau menikah di usia yang masih muda dan masih bodoh. Wah, kalau di sini mah mumpung masih muda dan masih bodoh, cepat-cepat segera dinikahkan. Aduh. Nah, kan gitu kan orang tua di sini gitu. Bahkan Iya. anak-anaknya juga gitu. Mumpung masih muda dan masih bodoh, ayo cepat-cepat menikah gitu. Asem. Wes. Dia pindah ke Flagstaff dengan suami pertamanya yang dia nikahi 13 tahun. Oh, nikah pertama masih muda ya. Segalanya berantakan ketika Susan hamil dengan putrinya. Itu adalah masa yang paling sulit bagi Susan dan dia dengan cepat bercerai dan menikah lagi. Oh, pernikahan ketiga berarti. Pindah ke Cottonwood, satu langkah lebih dekat ke Sedona. Pernikahannya berumur pendek, masih bodoh. Makanya itu anak-anak bu, bapak ibu, anak-anak itu terutama perempuan cepat disuruh belajar pendasaran aku. Karena yang dia hadapi itu besar. Dia akan menjadi ibu, menjadi istri, menjadi menantu. Body Waduh. siape dari sekarang. Gitu. Nggak bisa enggak. Dia harus, dia kan nggak mungkin tidak memasuki fase-fase itu kan. Belum lagi dia kalau jadi reseller skincare, wah itu kan juga harus dipersiapkan. Gitu. Mumpung ada yang glowing tapi masih bodoh, segera gasak kayak gitu kan. Ya, tolong ini untuk orang tua gitu ya. Jangan naif lah hidup di dunia ini. Jangan naif. Disiapkan itu anak-anak. Belum tentu juga ketemu suami yang tercerahkan gitu loh. Termasuk belum tentu juga ketemu istri yang tercerahkan. Belum tentu. Peran mereka tambah besar, jiwanya nggak tumbuh-tumbuh. Bahaya ini. Kita meninggalkan generasi yang lemah secara spiritual. Itu loh. Orang tua itu kadang merasa kalau soal sekolahin anak, loh, anak itu sekolah bukan untuk sekolah menapaki fase-fase perkembangan jiwanya. Kan nggak ada sekolah jadi istri. Kan nggak ada sekolah jadi ibu. Ya kan? Nah itu gimana kalau kamu anaknya nggak disiapkan pencerahan gitu.
Gimana dia coba mengatasi masalah gitu. Dan jangan lupa modelnya ini dijelasin kayak gini loh. Kamu kalau ndak jelas nature akumu, ndak kamu kuasai, tubuhmu sakit, keluargamu, bisnismu, kotamu, kamu ndak bisa bantu. Malah kamu memperparah. Kamu jadi korban nanti di sini. Jadi korban. Sama dengan kemarin saya jelaskan ke teman yang Kemenhan itu, Pak, ini sekolah kita ini korbannya seluruh rakyat Indonesia kok, Pak. Kita langsung disuruh di sini. Kita akhirnya jadi apa? Jadi korban. Jadi Titanggono dan jadi Gumyuno. Ini nggak bisa lagi saya terima ini. Orang mula saya suruh revolusi. Jangan mau lagi. Kenapa sih? Hanya sampai kita bodoh sekali gitu. Ini hidup kita, tak gituin. Ya, 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 saya dukung, saya dukung. Iya harus didukung ini. Miliar, ratusan juta orang Indonesia mati percuma gara-gara pemetaan yang tidak tuntas. Bukan salah ya, tapi pemetaan yang tidak tuntas. Harusnya enggak begitu gitu. Seperti itu. Segera menikah karena membuka pintu rejeki. Kalau diilmui, kalau dia bodoh, pintu rezekinya dibakar. Pintu rezekinya dihancurkan kalau dia bodoh. Jadi ya inilah kalau terlalu fokus ke eksternal gitu ya. Tinggal engselnya itu pun dakaratan. Dibakar kan, dirusak. Orang tua harus ini, harus. Karena orang tua itu kan setidaknya meninggalkan pewaris. Lah gimana coba? Meninggalkan anak-anak yang nggak ngerti dengan dirinya. Dia hanya disekolahkan untuk mengerti dunia. Kan gitu. Kan ini mana ada? Yang ini kan. Gimana coba? Ini kan hanya disekolahkan sekolah dunia semua. Udah jelas kok gagal. Kau masih terus-teruskan. Tak gituin. Makanya ini manggil juga Pak Bupati sana. Ayo Pak, kita nggak bisa biarkan orang Muna itu kayak gitu. Percuma jadi pemimpin, percuma cerdas kalau kita masih membiarkan saudara kita terjebak. Ini kan namanya terjebak ini. Terjebak sudah berpuluh-puluh tahun dan nggak bisa keluar. Tapi kita ada kesempatan untuk mengeluarkan mereka, tapi kita tutup mata. Ya Alhamdulillah bupatinya mau mendengar. Ayo Pak, kita nggak bisa ini. Saudara kita kok. Kita keluar. Jadi kita lanjutkan ini. Jangan berhenti hanya dunia eksternal. Nanti jadi memalukan dan melelahkan hidup di dunia. Terutama orang tua ya. Orang tua harus punya politik untuk pencerahan anak-anaknya. Gitu. Mungkin anaknya belum suka sekarang. Nggak apa-apa, seru. Ini deh, kasih dia reward. Biar dia suka dunia pencerahan ini. Pokoknya kalau kamu mau mendengarkan kuliah, tak kasih uang. Ada tuh siapa gitu anaknya itu. Akhirnya sekarang udah suka. Awalnya nggak mau, setengah mati. Mau didaftarin MTLOC nggak mau orang tuanya akhirnya daftarin dulu aja. Daftarin, ayo deh jalan-jalan ke Semarang, nanti dikenalin temannya mama gitu. Akhirnya mau. Sekarang udah minta jadwal. Awalnya nggak mau. Karena ini belajar apa? Tidak belajar dengan teman-temannya. Jalan-jalan aja yuk, jalan-jalan ke Semarang yuk gitu. Gitu. Ini penting banget ya. Jadi melihat cerita Hawking ini kan ngenes kita itu. Penuh kesedihan. Selamat di sini. Hawking itu kan selamat di tubuhnya kan selamat itu.
Sininya hamuk, remuk, anaknya wis ndak punya pewaris. Modal untuk amal jariah sudah putus. Modal untuk amal jariah putus. Kan nggak ada penerusnya. Nanti kalau Susan meninggal ya selesai ini hal ini. Ilmu bermanfaat sih terus kan. Hah? Ilmu bermanfaat sih terus. Lah iya itu toh. Kalau ada yang membaca, kalau enggak, wong aku sanate kembah enggak ke Helgi. Ya toh. Lama-lama kan kalau saya sudah nulis buku saya sendiri ini kan ditinggal aja wong saya aku nggak ada sanat kembah Helgi. Jadi paling ya tinggal koleksi perpustakaan. Coba kalau dia ini keluarga dilanjutkan oleh anaknya kan anaknya oleh cucunya oleh dapat dari ilmu bermanfaat anak soleh kan gitu. Agama kan selalu mendorong kita untuk memaksimalkan memaksimalkan pahala, bukan memilih salah satu dari yang tiga itu kan. Kalau perlu semuanya diborong, itu kan agama begitu. Ya inilah ya. Sebagai pencinta tari, Hawkin memasang panggung tari di belakang kabinnya, di mana ia dan teman-temannya menikmati tarian disko dan gaya barat. Jadi memang budaya barat ini berat untuk peradaban yang berkelanjutan gitu loh. Jadi dia berat gitu. Jadi barat ini termasuk cuek dengan masa depan. Dia hanya fokus dengan sekarang. Itu akibat dari memisahkan potensi ilahiyah dengan potensi kemanusiaan. Tapi secara paradoksnya, secara apa namanya itu ya, mereka yang memimpin peradaban, bagaimana mungkin kita diam saja dipimpin oleh ruh peradaban dari yang seperti ini. Tapi kan kita tidak bisa berbuat apa-apa, wong kita dimensi ketiga, kok lebih parah lagi kan? Lebih parah lagi. Ironis gitu ya. Keadaan ironis. Kemudian kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin dalam ruh kebudayaan Barat. Nggak terima, nggak terima. Kalau kenapa? Mereka aja begitu kok aksiomatiknya. Aksiomatiknya kan mereka pemisahan itu. Pemisahan antara potensi spiritual dan potensi kemanusiaan. Dan potensi kemanusiaan mereka tidak ada uswahnya. Tidak ada uswah. Mereka berbasis bukti sekarang gitu. Dan tidak semua masalah itu dampak buruknya dilihat sekarang. Nah itu sudah ada pemisahan dengan potensi ilahiyah, pendekatannya pun empiris. Tambah nggak ada uswah. Isos di kemanusiaan juga nggak ada uswah, empiris. Nah kita masih mau dipimpin oleh atau masih mau dipimpin dalam ruh kebudayaan yang semacam itu. Kok nggak sadar sih? Mana para budayawan kita? Mana para tokoh agama kita? Ini gimana? Ya toh. Mau nggak mau kamu harus bangkit. Tuntaskan pendasaran akumu sambil makan lidah kucing ke nastar. Itu bukunya dibaca. Bukunya dibaca. Yang belum punya jangan lagi ditanya udah punya belum. Langsung action. Langsung action. Itu ya. Langsung action. Oke, suatu malam di penghujung tahun 80-an, Hawkin mengakhiri kelas dansa country western di Sedona. Di sana dia melihat sekilas Susan dari seberang ruangan. Kilatan energi yang luar biasa mengisi mereka, yang digambarkan Hawkin sebagai ya pengenalan instan.
pandangan pertama lah ya, fenomena pandangan pertama. Mereka merasa nyaman bersama secara instan, interaksi mereka mudah dan harmonis, sementara semua motivasi dan keinginan eksternal telah meninggalkan Hawking bertahun-tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada keinginan untuk bersamanya karena alasan yang tidak dia mengerti pada saat itu, dan itu sama untuk Susan gitu ya. Jadi mereka ini belum begitu orientasi dengan uh, keberlanjutan jiwa itu. Pokoknya mereka ya cinta dunia, lalu kemudian tuh hedon, jadi penyakitnya ini hubu dunia, kebudayaan sana ya, hubu dunia dan hedon. Hedon tuh perilakunya. Romantisme pun dimulai. Memang mereka cerdas, tetapi kecerdasan objektif gitu. Tapi kemudian tuh menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Apa? Keluarga. Cerita Hawking tadi kan, pacaran, kumpul kebo gitu-gitu kan. Itu kan menghancurkan kemanusiaan. Walaupun dia berkesadaran tinggi, tapi itu belum bisa diintegrasikan ke dalam keluarga. Ke dalam keluarga itu belum, masih individual gitu. Masih individual. Mereka menari bersama malam itu dan malam-malam berikutnya. Setiap kelas diadakan, mereka menari bersama. Hawking dan Susan memiliki perasaan yang kuat bahwa mereka sudah saling kenal sebelumnya. Susan akan mulai mengatakan sesuatu dan Hawking akan menyelesaikan pemikiran itu. Atau Hawking akan mengatakan sesuatu dan Susan akan tahu persis kemana dia akan pergi dengan pemikirannya. Hawking terpesona oleh ini. Susan mengerti apa yang dia komunikasikan, dengan cepat memahami apa yang seharusnya menjadi konsep baru baginya yang membutuhkan beberapa penjelasan untuk dipahami. Sepertinya mereka langsung mengenal satu sama lain, atau seperti yang dikatakan Susan, seperti bertemu dengan nyala api kembaranmu. Oke, sampai sini ya, selesai. Mereka akan menikah pada Desember 1991, tetapi Hawking memiliki tambahan baru yang dibangun di kabin utamanya, dan itu memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Susan tidak akan bisa langsung pindah, dan yang lebih penting, putrinya yang berusia 10 tahun terganggu oleh perbedaan usia 20 tahun antara Hawking dan Susan. Susan masih 40-an, Hawking sudah 60 lebih. Mempertaruhkan hubungan, Susan membatalkan pernikahan. Jadi awalnya ini nggak jadi, terus entah kenapa jadi lagi gitu. Energi antara dia dan Hawking memberi Susan perasaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya tahu dia dan Hawking seharusnya bersama. Baginya itu adalah takdir. Susan menggambarkan hubungannya dengan Hawking sebagai sesuatu yang telah dia cari sepanjang hidupnya. Dia merenungkan seluruh hidup saya telah disalurkan ke Sedona. Dave, Hawking, pekerjaan dan pemenuhan pekerjaan. Bertemu Hawking seperti gambar yang sudah selesai. Pemenuhan spiritual, emosional, dan Anda selalu berbagi ini dengan orang ini, itu benar-benar istimewa. Nah, ini kalau pasangannya sudah tercerahkan, tahu nature-nature orang, nature sosial, jadi teman ngobrol. Tapi kalau satunya sibuk main game, nonton bola, wah, merasa dalam hubungan tuh merasa disia-siakan. Dan gak mau belajar, waduh neraka di keluarga. Hawking dan Susan berkencan dengan orang lain setelah dia membatalkan pernikahan, tapi tampaknya
mempertahankan hubungan dekat mereka. Sementara Hawking menentang pernikahan sepanjang tahun 80-an, pada tahun 90-an dia bersikeras menikahi Susana. Ketemu 1997 dia pindah ke kabinet yang tingkatkan yang dibangun Hawking untuk mereka. Jadi mereka menikah. Jadi tinggal apa? Kedua orang tua Hawking menikah 3 kali dan pada 26 Desember 1999 Hawking dan Susan menikah dan masing-masing untuk ketiga kalinya juga. Kacau gitu ya, kacau. Oke itu ya. Setelah dia menikah dengan Susan, baru dia membuat peta kesadaran. Nanti sore kita lanjut di bab 13. Banyak loh ini pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Hawking ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya. Ini jadi pengingat buat teman-teman ya, bahwa belajar kesadaran sendiri itu masih kurang. Harus mengajak keluarga, apalagi besok momen Lebaran ya, bisa di-share lah ya pengetahuan tentang kesadaran ini. Terima kasih, kita bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.